Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, amin. Haleluya. Untuk selamanya kasih setianya. Katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan, sebab sukacita selalu mengalir dalam hidup kita, amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan tanganmu, nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya sorakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. One, two, three. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang bersuka kita berikan kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Bersyukurlah Kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. kasih. Sekali lagi nyatakan. Bersyukurlah Kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Berikan kemuliaan bagi Dia, nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi nyatakan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya.
kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap berkata Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya saat kami hanya berharap kepadamu, Engkau akan merubah ratapan kami menjadi tari-tarian Tuhan. Ini kami Bapa, ini bejana-Mu, dan kami mau berikan semuanya hanya untuk-Mu Bapa. Mari saudara, mari Lifers, nyatakan yang terbaik bagi dia perlahan-lahan. Lebih Allah yang baik, sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik sepanjang hidup kami. Biarlah kasih-Mu mengalir, biarlah kasih-Mu penuhi setiap kami. Setiap kami mau menyembah-Mu untuk selamanya. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau bersyukur selalu atas semua rancangan-Mu yang indah bagi kami Bapa. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau tetap dalam pengharapan-Mu terus Tuhan. Thank you Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan kami ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Yesus, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggal. Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Ku kan menari
kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, lebih lagi sama-sama nyatakan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa. Dengan penuh kerinduan, lebih lagi sama-sama nyatakan, ku kan menari dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka ya Yesus, padamu, oh Yesusku. oh Yesus. Kami mau minum air-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Selalu ku Hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Mari lever sendiri sama-sama nyatakan, ku kan dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan oh Yesusku. Dengan segenap kerinduan nyatakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta untuk selamanya. Kasih-Mu akan selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu seperti mata air yang selalu mengalir setiap hari tanpa berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu akan selalu membanjiri hati kami. Kasih-Mu akan selalu membasahi hati kami dengan hadirat-Mu yang begitu indah. Kasih-Mu Tuhan mengalirlah, kuasa-Mu mengalirlah, hadirat-Mu penuhilah hati ini, oh Yesusku, Bapa dan Rajaku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah hadirat-Mu, penuhilah hati kami untuk selamanya. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu Allahku. Mari terus sembah Dia. Saudara bebas bermazmur bagi Dia, saudara bebas berbahasa roh bagi Dia. Mari nyatakan Dia yang terhebat. Tiada salah seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Bapakku, untuk
kami, penuhi kami Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa kami, sebab kasih-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kuasa yang tak terbatas di tempat ini Tuhan. Dan mengalirlah kuasa-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu. Mari Lifers lebih lagi sama-sama nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat, amin. Kami rasakan kuasa-Mu atas setiap kami, membelai setiap kami, memeluk setiap kami di tempat ini Tuhan. Kan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap iman sama-sama mengalir. Yesus, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi nyatakan, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Haleluya. Shalom Alivers, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali di dalam Youth Alive sore malam hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat beribadah kembali Tuhan secara online, di rumah-rumah kami semua yang mendengarkan Tuhan, setiap anak-anak muda yang mendengarkan tayangan dari acara ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka, segala pergumulan mereka, apa yang menjadi kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, Engkau yang akan menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap firman yang hamba-Mu sampaikan
dengan sederhana dapat dimengerti oleh setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan lewat YouTube channel dari gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, satu kisah. Sudah sering kita mendengar, sudah sering kita baca firman ini, ya, terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat ke-33 sampai ke-37. Ya. Kalau kita baca dari atas perikop dari 25-nya, dikatakan di situ orang Samaria yang murah hati. Tapi saya tidak akan membahas kedua orang yang di dalam cerita ini, tapi kita membahas dari ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Alivers yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca kebenaran firman ini, kita pasti akan melihat ada orang Samaria yang mau peduli, yang mau membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, jadi sore hari ini kakak akan memberikan judul sharing firman adalah peduli sesama. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita harus melihat kenyataan bahwa kita sebagai generasi muda, apalagi bulan depan itu akan genap 2 tahun. Jadi COVID ini akan ulang tahun yang kedua ya di seluruh dunia. Nah, selama kurun waktu 2 tahun, hampir semua kegiatan kita sebagai pelajar, yang sekolah, yang mahasiswa, bahkan tidak sedikit banyak juga yang bekerja, tapi hari ini kakak akan lebih memfokuskan buat kita yang sekolah dan kita yang sedang kuliah, semua dilakukan lewat rumah, semua dilakukan secara online. Nah, tanpa kita sadari ya, kita pada saat kita melakukan segala sesuatunya dari rumah, kita mulai melupakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita mulai melupakan bahwa status kita masih membutuhkan orang lain. Tapi justru dengan 2 tahun terakhir ini, ya, kita semua melakukannya dengan sendiri. Baik belajarnya di rumah, sekolahnya lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat segala macam aplikasi, ya, kuliahnya juga lewat daring, online, semuanya, konsultasi dengan dosen pun lewat online. Bahkan untuk wisudanya pun juga secara online. Ya. Kita tidak bisa lagi berjumpa dengan teman-teman kita ya, yang dulunya sebelum pandemi ini kita bisa kumpul, kita bisa kongko bareng, kita ketawa-ketawa bareng. Bahkan kegiatan kita pada Sabtu kita mengadakan acara ibadah youth sama-sama sudah tidak ada sepanjang 2 tahun ini. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa di akhir zaman ini orang itu akan mulai mencintai dirinya sendiri. Ya, secara nggak langsung kondisi ini akan membuat kita, apalagi kalau kita yang tidak suka bergaul dengan orang, otomatis pas kondisi pandemi ini dipakai untuk dia menyendiri, menjauhkan dia dari kehidupan sosial di luar sana. Nah,
Firman Tuhan sudah jelas di dalam 2 Timotius 3. Kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 saja, ya. Di situ kalau kita baca perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kalau saya lanjutkan lagi, ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jelas sekali Paulus ngomong di sini. Jadi pada saat ini ditulis, ternyata pada saat-saat sekarang ini itu masa-masa yang sukar. Ya, kita semua mulai mencintai dirinya kita sendiri, ya. Semua dilakukan, semua tidak dengan orang, ya. Bahkan transaksi online jauh lebih meningkat daripada transaksi yang kita berjual beli seperti di pasar, di market, dimanapun. Ya, transaksi online jauh meningkat karena apa? Semua orang mengejar, tapi semuanya dilakukan dengan secara sendiri. Sudah tidak peduli orang mau rugi, bagaimana orang nggak mau bangkrut, nggak ngurus. Yang penting semuanya dilakukan sendiri. Nah, mereka tidak peduli dengan orang di sekitar kita, karena yang terpenting dalam hidupnya adalah aku dan aku. Nah, bukankah hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman ini? Ya, semuanya kalau bisa saya. Ya, apa yang saya lakukan ya saya pokoknya. Bahkan di akhir zaman kasih kebanyakan orang, ya, bukan satu atau sedikit orang, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada ayatnya, di mana? Di dalam Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, kalau ada bagus sekali kalau dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup, ya, Alkitab, kalau saudara punya Alkitab yang di gadget saudara, saudara bisa download juga versi firman Allah yang hidup, itu lebih jelas. Dikatakan di ayat yang ke-12 Matius 24, di mana-mana dosa akan merajalela dan karena itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Karena apa? Dosa lagi merajalela. Dosa lagi di mana-mana semua orang berbuat dosa, bahkan secara terang-terangan. Sudah tidak malu lagi. Orang melakukan dosa itu, kalau dulu kita melihat hal-hal yang tabu, yang jijik kalau diceritakan, sekarang jelas sekali dengan secara terang-terangan. Karena apa? Media sosial begitu cepat sekali. Bahkan media sosial pun bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Jadi kenapa? Karena bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang. Jadi waktu kita lihat itu, kita tidak membentenginya dengan Tuhan, dengan diri kita, mengenal kita sebagai generasi muda, kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita melihat teman kita berdosa, kita udah anggap itu biasa. Toh yang lain pun seperti itu. Karena apa? Sudah terlalu banyak kedurhakaan yang terjadi. Ya. Jadi malam hari ini, ya, kita akan belajar kenapa kita harus peduli sesama. Nah, orang menjadi tidak lagi peduli sesama pada saat semuanya dia berkata bahwa saya bisa melakukan ini di rumah tanpa bantuan orang. Betul. Saya bisa pesan makan lewat ojek online. Saya bisa pesan makan lewat aplikasi. Saya bisa ke pasar lewat aplikasi. Saya bisa beli obat tanpa harus saya ke apotek lewat aplikasi. Semua saya lakukan dari rumah. Mungkin dari kamar, gak perlu. Yang penting saldo saya selalu mencukupi.
Saya tidak perlu lagi orang yang membantu saya. Saya lapar, saya tinggal klik pilihan makanan, tinggal ada yang ngantar. Saya sakit, saya tinggal klik, ada obat yang akan siap diantar kepada saya. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang peduli dengan sesama tidak ada. Makanya waktu kita kembali ke cerita yang di atas, orang Samaria, ya, orang yang tidak diperhitungkan. Orang kalau di dalam bangsa Israel, mereka ini kasta kelas 2. Mereka ini orang-orang yang kelas 2. Tidak dianggap karena terjadi perkawinan campur. Mereka bukan ras asli. Tapi justru Tuhan tersentuh dengan orang Samaria. Yang satu imam lewat, cuma lewat. Yang satu Lewi, ini orang-orang yang semua apa? Yang katanya bergereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak generasi muda, apalagi saudara, ya, adalah generasi-generasi Yeremia. Jangan cuma sebagai slogan saja. Ya, saudara harus melihat fungsi, saudara baca baik-baik. Kenapa saudara disebut generasi Yeremia? Baca kitab Yeremia, apa tugas Yeremia? Yeremia dipanggil pada saat dia muda. Yeremia dipanggil bukan saja untuk menjadi nabi atas bangsa Israel, tapi dia merobohkan. Tapi bukan hanya merobohkan, ya, dia menanam. Ya, dia nggak hanya menyatakan kesalahan orang, tapi dia membangun. Itulah fungsi Nabi Yeremia. Nah, generasi sekarang kita harus mulai care dengan sekeliling kita. Kita nggak bisa lagi hanya mementingkan kita sendiri tanpa kita peduli dengan orang lain. Nah, orang yang peduli. Orang yang peduli dengan sesama dan mengasihi sesamanya, bahkan kemurahan hati rupanya berkaitan dengan hidup yang kekal. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang Ayatnya yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa di ayat di ayat 25, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, ya, dari pembacaan tadi diawali dengan untuk memperoleh hidup kekal, itu berarti kita bukan cuma hanya mengejar hadirat Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan sumbangan uang kita, tenaga kita, tapi kita juga harus murah hati. Makanya tadi judul perikopnya orang Samaria yang murah hati. Ditutup ayat 37 dikatakan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ini suatu perintah. Ini bukan cuman sebuah kalimat perintah, ini sebuah perintah, ya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, kita sebagai generasi muda jangan sampai kasih kita kepada sesama hilang. Harus memiliki kepekaan yang lebih. Waktu teman lagi susah, teman sakit, teman lagi isolasi mandiri, ya saudara harus tahu bahwa akhir-akhir ini COVID sedang meningkat, ya. Varian Omikron lagi meningkat dengan luar biasa. Yang dulunya 3-4 bulan terakhir ini sudah landai, bahkan sudah ada beberapa yang sudah rumah sakitnya nggak ada lagi terisi, tiba-tiba mulai lagi meningkat. Kita yang sehat, kita yang tidak kena apa-apa, yang saudara cek saudara negatif, saudara mulai nggak usah muluk-muluk orang luar, mulai perhatikan saudara-saudara kita yang lain seiman. Apakah dia tidak apa-apa nggak? Waktu dia lagi sedang isolasi, dia sudah makan apa belum? Kalau perlu tak bantu, tak kirimkan makanan, tak kirimkan apa, perlu apa, obat-obat apa, vitamin apa, kita care. Itu artinya peduli sesama. Ya. Nah, orang bermurah hati itu ada tiga poin, ya, yang malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Pertama di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22.
Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, kita harus memiliki buah roh. Pertama, kalau kita orang yang bermurah hati, kita sebagai anak generasi muda yang murah hati, kita harus, cirinya itu apa sih? Harus memiliki buah roh. Dikatakan kemurahan itu termasuk dalam buah roh. Ya, tadi di ayat yang di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan setelah kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi kemurahan itu termasuk salah satu buah roh. Waktu saudara murah hati, ya, peduli dengan sesama, kita murah, itu termasuk salah satu buah roh. Jadi bukan cuma kasih, sukacita, kesabaran, tapi kemurahan pun. Nah, minta terus pengurapan. Saudara berdoa sungguh-sungguh pertolongan Roh Kudus supaya yang kita bisa terus bermurah hati. Ya, jadi jangan pernah saya murah hati karena mungkin ada punya maksud-maksud tertentu kepada seseorang. Yang wajar-wajar sih, ya kita wajar sih kalau mungkin saudara sebagai generasi muda suka sama seseorang, saudara murah hati, itu wajar. Tapi kalau saudara bermurah hati dan orang itu tidak punya hubungan spesial di hatimu, itu yang saudara perlu tanam dalam hati saudara. Kita sebagai identitas kita sebagai orang percaya, bukan cuma hanya percaya Yesus, ya, kejar keselamatannya, tapi kita juga harus punya Roh Kudus, memiliki kemurahan hati dalam setiap hidup kita. Pada hakikatnya manusia tuh cenderung egois. Ya, kita tuh semua egois. Saya sendiri pun merasakan egois. Mau menang sendiri, tidak mau ngalah, tidak mau untuk berbagi. Sifatnya itu dasarnya memang jahat. Nah, karena itu kita perlu kuasa Tuhan. Gak ada cara lain untuk bisa membuat kita menjadi murah hati. Selain apa? Belajar mulai dari hal-hal kecil. Untuk mulai memperhatikan, untuk murah hati. Perhatikan dari hal-hal kecil. Untuk membantu, peduli terhadap sesama. Ya, jadi poin yang pertama itu kita harus memiliki buah roh. Nah, yang kedua, kita buka di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku bertanya kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi ini kisah Tuhan Yesus ngomong, ya, Tuhan Yesus sedang berbicara di Matius 25 ini. Nah, di situ ada orang yang menjawab, ya, di ayat yang ke-37 dikatakan, orang benar itu menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, saudara harus ingat dan catat baik-baik. Yesus itu selalu bersama dengan orang-orang rakyat kecil. Yesus itu selalu bersama dengan orang-orang miskin. Orang miskin selalu ada di sekitar dia. Ya. Jadi kita mungkin sebagai generasi, apa sih korelasinya dengan kita sebagai anak-anak muda loh? Mungkin saudara berteman tidak hanya memikirkan, aku harus cari teman yang semuanya sederajat dengan saya, sekaya dengan saya, kalau bisa dia lebih kaya dari saya supaya kemana-mana pun sesekali saya menikmati kekayaan teman saya. Loh, it's okay, tapi saudara harus tahu di dunia yang kita tinggal ini gak semuanya seperti yang saudara harapkan. Ada orang-orang miskin di sekitar kita, makanya Yesus bilang, kita kan gak tahu kapan. Waktu kami melihat engkau orang asing kita tidak beri tumpangan. Waktu kita melihat engkau telanjang kita nggak beri baju. Waktu engkau sedang lapar ternyata apa? Waktu kita melihat saudara kita yang paling hina. Saya tidak tahu temanmu. Coba mulai cross check.
Ada nggak teman saudara yang di sekolah kah, di kampus, tempat kuliah yang mungkin lagi sedang kesusahan. Mungkin saudara tidak jadi center class atas dia. Saudara tidak menjadi sesuatu, untuk jadi juru selamat atas dia. Tapi at least saudara mulai care dengan dia. Saudara mulai peduli dengan dia. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Saudara mungkin juga sama-sama anak kuliah, anak kos. Sedangkan yang satu teman saudara lagi ketertimpa masalah keuangan. Apa yang bisa saya bantu? Aku punya uang segini, kira-kira bisa enggak untuk mencukupi? Karena dikatakan, ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Waktu kita care dengan orang yang miskin. Saudara tahu, waktu saudara bantu orang miskin, percayalah, kakak punya statement ini. Saudara tidak akan pernah jadi miskin. Waktu saudara membantu orang, tidak pernah kakak melihat kita membantu orang miskin, kita menjadi miskin. Yang ada, perbendaharaan kita akan semakin ditambahkan. Ya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah itu, jadi yang mau berbagi membantu orang yang sedang kesulitan sebetulnya sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Jadi waktu kita membantu orang lain, kita sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar. Ya. Jika kita memahami prinsip ini, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Kalau kalian mengerti prinsip ini sejak masa muda, sejak sekolah, sejak saudara di bangku sekolah dan di tempat kuliah saudara mengerti prinsip ini, saudara akan hidup dalam kelimpahan. Ya. Saudara hidup dalam berkat-berkatnya. Ya, itu poin kedua, sedang melakukan untuk Tuhan. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan katakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, saudara harus tahu, seorang Samaria tidak kenal orang yang sedang tergeletak. Ketika melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya. Jadi belas kasihan itu ciri dari kemurahan hati. Poin yang ketiga yang terakhir itu punya belas kasihan. Kita sudah tahu banyak, saudara dapat googling ya, sekarang juga saudara yang nonton live chat sedang nonton siaran ini ya di channel YouTube, saudara dapat ketik saja tentang tokoh-tokoh seperti Mother Teresa ya. Saudara dapat melihat apa yang dia lakukan terhadap dia membayar harganya untuk dia tinggal di India. Apa yang harus dia kerjakan? Saudara harus tahu. Pelayanan dia pada saat dia mengangkat anak-anak yang terbaring di pinggir jalan. Kakak baca. Dari sejak pelayanannya dia, Kristus dinyatakan di India. Tidak sedikit yang dimenangkan lewat pelayanan dari Mother Teresa. Ya, jadi kenapa memiliki belas kasihan? Dia meninggalkan kenyamanan dari Eropa untuk pergi ke India. Ke tempat-tempat yang Kalkuta, tempat-tempat yang sangat-sangat parah. Indonesia ini masih jauh lebih baik ya teman-teman. Itu parah sekali. Kondisinya parah, tapi justru dia mau lewat foundationnya dia, lewat yayasannya dia mengumpulkan orang-orang miskin, dia kasih makan, kasih baju, dan dari situ jutaan orang dimenangkan untuk Kristus. Bukan karena pekabaran Injil, tapi lewat pemberitaan kasih, lewat kepedulian. Jangan sampai kita sebagai generasi muda hilang dari tidak ada lagi mau peduli dengan orang. Padahal pada waktu teman susah kita gak peduli. Teman lagi isoman, saudara gak peduli, bodoh amat. Dia mau mati kayak mau apa, biar aja di kos. Jangan, tanya kau butuh apa, butuh vitamin, kau butuh makan atau apa yang bisa saya bantu kalau dia tidak bisa keluar. Yang saudara kenal,
Bukan berarti setelah dengar khotbah ini terus saudara mulai cari tahu ya, yang di kampus-kampus saudara mulai tahu siapa yang di sini yang belum makan. Enggak seperti itu. Mulai dari teman-teman kita yang seiman. Nah, punya belas kasihan kita harus punya mata untuk melihat ya. Ini ada 2 ayat di dalam Matius 9 ayat 36. Di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, melihat orang banyak tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, ini penting sekali kita sebagai generasi muda pada saat mungkin saudara nanti suatu hari kelak saudara menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Pada saat saudara kembali ke daerah saudara dan saudara melihat orang banyak, tergeraklah belas kasihan. Harus memiliki punya belas kasihan. Kasihan ya orang itu. Apa yang bisa saya bantu? Karena itu janganlah menutup mata. Ya. Kita penerus bangsa ini. Kita penerus dari gereja Tuhan. Jangan sampai teman-teman menutup mata terhadap lingkungan sekitar teman-teman. Ya. Harus mau peduli. Saya percaya 3 poin ini kita belajar sore malam hari ini ya. Punya buah roh. Nah, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Dan yang ketiga punya belas kasihan. Dan sebelum kita tutup, ada suatu quotes yang bagus dari Presiden Amerika Serikat namanya Ronald Reagan. Ya, jadi Ronald Reagan itu adalah sebelum George Bush senior, ya kalau George Bush senior, saudara mungkin tidak ada yang lahir di generasi seperti itu, seperti kakak ada ya perang Teluk pertama itu George Bush senior tahun 90, sebelum George Bush itu Presiden Ronald Reagan. Dia katakan gini, kita tidak bisa menolong semua orang, tetapi setiap orang bisa menolong seseorang. Wow, kita tidak bisa menolong semua orang. Setelah dengar ini kita nggak bisa menolong semua teman-teman di kampus, di sekolah. Tetapi setiap orang yang mendengar bisa menolong seseorang. Ya, setiap hari pastilah ada begitu banyak orang yang harus kita bantu. Pasti kita bantu. Mulai dari mana? Adik kita. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Dari adik keluarga sudah belum dibantu pada saat dia susah. Mulai keluar teman-teman sahabat kita. Dan seringkali kita mungkin merasa berat untuk membantu orang. Memang berat. Tapi biarlah itu menjadi doa kita semua sebagai generasi muda. Ingat, jangan sampai masalah pandemi ini yang kita tidak tahu kapan ujung selesainya membuat kita semakin menjadi generasi yang sangat apatis. Saudara tahu apatis? Sudah tidak peduli lagi. Mau jadi apa kek, gak peduli, yang penting saya bagaimana. Ya. Kakak berharap bahwa kita semua biarlah di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi ini kita tetap mau peduli terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang kami rasakan. Sampai hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan sekolah kami, berkati Tuhan kuliah kami. Mungkin ada yang sementara sedang menyelesaikan masa-masa akhir dari perkuliahan. Tuhan tolong kami. Biarlah semua yang kami lakukan, kami kerjakan itu semuanya berhasil. Tapi terlebih dari semua itu Tuhan, taruh di hati kami memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Kami sedang melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kami tidak melakukan untuk mencari keuntungan kami sendiri. Dan biarlah Tuhan, kami juga memiliki buah roh. Biarlah kemurahan hati itu ada dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.